Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Fajar Bondan Prakoso, STRTRA, NDH 32 dari kelompok 4. Unit kerja saya sekarang yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan sebagai pengawas transportasi darat. Di sini saya merupakan peserta latihan dasar CPNS tahun 2025, golongan 3, angkatan 1, PPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Yang pertama, analisis isu. Di sini ada 4, yaitu mengidentifikasi beberapa isu seputar efektivitas kinerja sesuai tupoksi. Kedua, menganalisis isu dengan metode APKL atau USG. Ketiga, menganalisis isu menggunakan metode Fishbone. Keempat, menemukan alternatif gagasan pemecahan isu menggunakan metode SWOT. Lanjut ke identifikasi masalah. Kebetulan saya ditempatkan di Dinas Perhubungan bidang lalu lintas dan angkutan. Eh, Tupoksi saya itu memastikan ketersediaan layanan moda transportasi terutama di Kabupaten Balangan, yang kemudian saya melakukan pengawasan terhadap angkutan tersebut. Selanjutnya saya melakukan pelaporan hasil pengawasan tersebut. Dari hasil pengawasan saya menemukan beberapa masalah, yaitu saya rekap menjadi 5 masalah. Di dalam identifikasi masalah ini, pertama, minimnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia khususnya untuk para driver pengemudi angkutan. Kedua, kurangnya digitalisasi data atau masih manual perekapannya. Kemudian tidak melakukan evaluasi secara berkala atau tidak rutin. Keempat, sarana prasarana belum terpenuhi sepenuhnya. Kelima, tidak merekap laporan jumlah penumpang secara teratur. Lanjut, analisis tapisan masalah dengan metode APKL, aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Di sini ada 5, yaitu minimnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yang mana pada dasarnya seluruh pengemudi angkutan umum itu harus memiliki sertifikasi pengemudi angkutan umum. Kedua, itu kurangnya digitalisasi data atau masih manual. Ketiga, tidak melakukan evaluasi secara berkala. Keempat, sarana prasarana belum terpenuhi sepenuhnya. Contohnya seperti untuk titik jemput penumpang itu masih sebagian tidak menggunakan halte. Karena di Kabupaten Balangan ini kita angkutan umum melayani trayek ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan. Kemudian tidak merekap laporan jumlah penumpang itu secara teratur. Artinya kadang 2 hari, kadang 3 hari mereka itu menyetorkan. Harapannya setelah ini akan ditegaskan lagi menggunakan SOP. Lanjut, analisis menggunakan metode ESG atau Urgent, Seriousness, dan Growth. Ada 3 poin penting dari 5 tadi, saya ambil 3 poin penting. Yaitu pertama, kurangnya digitalisasi data atau masih manual. Hal ini saya rasa sangat perlu ya untuk mempermudah kami perekapan dan pelaporan hasil dari pengawasan di bidang angkutan. Kedua, tidak melakukannya evaluasi kinerja secara berkala. Ketiga, itu sarana prasarana belum terpenuhi sepenuhnya. Dari ketiga poin ini, total yang paling penting memiliki peringkat 1, yaitu 13 dengan isu kurangnya digitalisasi data atau masih manual. Karena ini begitu menyulitkan bagi kami untuk merekap data-data, apalagi diperlukan secara cepat. Lanjut, setelah kita lakukan analisis isu ESG tadi, kita melakukan analisis fishbone. Fishbone ini berbentuk seperti ikan yang mana memiliki cabang-cabang arti ya. Ada 4 poin di sini, terdiri dari metode, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan lingkungan. Dari metode, yang pertama minimnya SOP, kemudian pelaporan dilakukan masih secara manual. Dari metode ini kita beralih ke sarana prasarana. Akibatnya, akibat dari itu
karena keterbatasan anggaran juga dari kita Dinas Perhubungan. Kemudian tidak semua karyawan memiliki laptop atau PC. Lanjut ke sumber daya manusia, pengolahan data masih manual, berisiko kehilangan file. Kemudian kebiasaan menunda pengumpulan laporan tersebut. Dari lingkungan pun berpengaruh, karena kurangnya sosialisasi serta kebiasaan saling menunggu antar teman untuk pelaporan kegiatan jumlah penumpang maupun cek mesin dan pemeliharaan mobil secara berkala, yang berakibatkan lambatnya pengumpulan dokumen penilaian kinerja karyawan dan tidak efektifnya perekapan dokumen, karena akan mempengaruhi kevalitan data tersebut. Setelah dilakukan metode Fishbone, kita selanjutnya melakukan pemecahan isu menggunakan metode SWOT. Analisis SWOT ini adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari kekuatan tersebut, dapat kita pahami bahwa fasilitas internet itu sudah banyak tersedia dari WiFi dan lain sebagainya. Kemudian keinginan kuat sebagai karyawan untuk senantiasa beradaptasi di dalam era digital diharapkan kepada seluruh eh, para driver angkutan itu untuk memiliki keinginan kuat beradaptasi dengan era digital sekarang. Kemudian dari kelamannya, belum adanya SOP di digitalisasi arsip atau mewajibkan mereka menggunakan digital arsip, kemudian belum familiarnya sebagian karyawan dengan aplikasi Google Drive. Kemudian untuk peluangnya meningkatkan kemampuan digitalisasi, khususnya para driver angkutan tersebut, yaitu akibatnya akan mempercepat proses pengumpulan dan efektivitas penyimpanan file dokumen penilaian kinerja karyawan secara online. Ancamannya itu memerlukan waktu dalam mencari berkas jika suatu saat kita sebagai para pengawas ini memerlukan data tersebut, kemudian kemungkinan berkas fisik pun akan hilang apabila dilakukan masih secara manual, karena itu akibatnya akan memperlambat proses pembuatan dokumen. Kita lakukan analisis penyelesaian masalah, yaitu alternatif penyelesaian, pengumpulan dan penyimpanan dokumen penilaian kinerja dilakukan secara digitalisasi melalui media Google Drive sehingga dapat diakses semua orang. Kemudian tahapan penyelesaian, pertama perencanaan, kita membuat SOP, tata cara pengumpulan dokumen. Kemudian pelaksanaan, melakukan sosialisasi SOP dengan menggunakan Google Drive. Pasca pelaksanaan, melakukan evaluasi dan monitoring. Hasil yang diharapkan yaitu dokumen hasil itu dapat direkap secara online sehingga mempermudah pengumpulan dokumen ke bidang perencanaan, kemudian efektivitas pengumpulan dan penyimpanan file sehingga dapat terjadi efisiensi biaya. Pihak yang terkait, jadi seluruh karyawan atau driver angkutan diwajibkan menggunakan atau mengumpulkan dokumen per minggu ke pada pimpinan atau yang terkait. Artinya di sini kita sebagai pengawas akan menerapkan SOP dan melakukan sosialisasi kepada para driver agar mematuhi SOP tersebut. Terima kasih telah mendengarkan dengan baik. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.